Allah itu, kata Rasulullah bilang gini, Allah itu kadang-kadang mendengar seorang hambanya nyeletuk nggak sengaja, tetapi celetukan hambanya itu membuat Allah menyala cintanya kepada hamba itu, sehingga semua masalahnya oleh Allah langsung diselesaikan dan rezekinya dilimpahkan. Tapi Allah kadang-kadang juga mendengar celetukan hambanya, membuat dia sakit hati, sehingga saat itu juga rezekinya ditutup dan dipersulit hidupnya. Nah, awakmu milih ndi sakarepmu. Nah, Allah ngomong seperti itu menurut Rasulullah, terutama dalam ketika momentumnya adalah hujan turun. Jadi jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Nah, bahwa masuk angin, emang jelek masuk angin, kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit juga bagus, kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan, kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang, gitu. Ya gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustadz ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala, dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena dia lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nak dibanding beliau itu. Dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ono wong kenal CGMI toh. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi nggak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain bermusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini, saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut qaumun akhir. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan iku mangsa piturute, itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga ndak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku. Ketika apa meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo, lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhir, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru. Dan itu sudah terjadi. Itu loh. Bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang itu tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tuh Doni Setiawan tadi kan wis seru aku nek gendeng kok aja dipeliak-peliak kan gitu kan. Oke. One, itu first. The second,
Saya seneng ini, siapa tadi menyanyi Ruth Sahanaya tadi, siapa? Tia, dan siapapun. Kenapa di KJ ini semua boleh tampil, nggak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya, mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Himam, ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang bukan kota ini, tapi hutan rimba ini, yang tidak jelas ini. Mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa, kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini, itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Karena Anda maunya setan itu buruk toh. Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat, tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat, khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah, dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu, surga itu sepi banget. Anda ke sana nanti kesepian. Nanti dilang bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA, Wahabi Salafiyah baru ya, LDII, ya NU, Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu, semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga, apalagi HMI, kan gitu. Ya toh, ya itu ya. Mau PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern toh, kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya, surga itu sepi, jadi Anda tidak usah mikirin surga menurut saya, tidak usah mikirin neraka, pikirkan Allah, tujukan diri.